Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi banget ini. Jadi di sepanjang perjalanan saya untuk sharing ya Pak ya terkait dengan pemahaman serta pengalaman yang saya punyai, ini insya Allah masuk di rekor Pak, rekor pelaksanaan acara paling pagi Pak. Karena kalau di kantoran kan ya paling pagi jam 9 Pak ya. Jadi karena sudah janji minggu pagi di Malang, maka alhamdulillah ya Allah mudahkan ya, takdirnya kita Pak bertemu di hari ini. Salam kenal, salam hormat Bapak Ibu. Nama saya Faizal Alfa, warga Kota Malang. KTP-nya Kota Malang Pak, wargane Samsutiaji. Tapi kalau posisinya ya tergantung kabaran. Jadi kalau mau ketemuan biasanya kontakkan dulu Pak. Karena mungkin besok siang insya Allah saya sudah di Pekanbaru Pak. Jadi jurusnya itu jurus lipat bumi. Satu waktu di sini, satu waktu di tempat lain. Pekerjaan saya membuat sebuah usaha. Kalau istilah resminya, kalau di legalitasnya itu sebagai konsultan pemasaran Pak, jadi marketing konsultan. Makanya kalau di perusahaan insya Allah tekonnya rontok merepet itu PD Pak, yang bidangnya itu gitu. Tapi di forum yang pagi ini sepanjang perjalanan ini tadi kok ndredegnya kok beda Pak, ndredegnya kok beda gitu. Karena ya guyonan saya biasanya kalau Mas Hakim mana ya? Lowaru. Nggih. Di Mojolangu. Teman kita Mas Hakim itu kalau ngomong, saya itu kan porsi besarnya biasanya ngajari ilmu duniawi Pak. Lah ini forumnya kan istimewa di pagi hari ini. Dengan temanya juga cukup menarik, yaitu hari ini harus lebih baik. Pas Pak. Zaman setelah pandemi ya, pandemi 2 tahun kan bagi beberapa orang merubah kehidupan ya. Kita kehilangan beberapa teman, saudara, kerabat kita. Tapi di sisi lain, kalau dalam bahasa Inggris itu Pak, saya rangkum kehidupan itu cuma dalam 3 kata Pak. Kalau dalam bahasa Inggris, life goes on ya, hidup harus berlanjut. Supaya apa? Supaya kita nggak mudah untuk sakit hati Pak. Pandemi 2021 saya kena insiden Pak. Kalau yang udah nonton videonya saya ceritakan di situ, karena kemarin Jumat baru tayang Pak videonya di channel YouTube. Linknya sempat saya share ke Pak Andi. Ada channel YouTube Pecah Telur ya. Ada video singkat kemarin direkam sekitar setengah jam 30 menit. Saya cerita, saya kena insiden di Boyolali, nyetir, ngotot Pak, nggak mau istirahat ya, ngantuk. Bukan ngantuk sih Pak, sebenarnya Pak, tidur Pak. Merem, jadi merem ya, kecelakaan, insiden. Pertanyaannya, disesali apa enggak? Ya enggak, ya life goes on gitu loh. Maksudnya mau disesali atau enggak kan tetap kudu melanjutkan hidup ya. Nah, berbekal dari rumus itu, maka saya menjalankan usaha ini di bidang konsultan pemasaran. Jadi guyonane menjadi guru les Pak bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meningkat atau berkembang dari sisi pencapaian dan hasilnya. Karena namanya orang usaha itu kan pinginnya semakin bertumbuh, semakin meningkat. Makanya cocok sekali Pak temanya ini hari ini harus lebih baik. Karena orang-orang yang punya usaha ini, saya melihatnya sedikit berbeda cara mikirnya Pak.
Satu waktu tahun 2014 Pak. Ini pekerjaan-pekerjaan yang termasuk awal ya. Jadi saya mendalami di bidang marketing atau pemasaran itu dari 2009 sebenarnya. Jadi sekitar 13 tahun lah ya. Dari 2009 saya aslinya orang Jombang. Dari Jombang belajar ilmu di kampus di Malang ya. Kotanya kan jauh lebih besar Pak. Jadi dari Jombang ke Malang itu kan kayak ya Allah dunia yobo ya tibakno gitu ya. Karena di Jombang itu kan 15 menit sudah keliling seluruh kota Pak. Jombang itu kan dari Ringin Contong istilahnya, Ringin Contong sampai alun-alun itu sudah ya 10-15 menit sudah selesai kelar seluruh kota. Terus masuk ke Malang. Jadi pemikiran jaringan kan jadi terbuka. 2014 saya dapat pekerjaan Pak dari ada outletnya dekat sini Pak, ayam goreng Nelongso. Waktu itu 6 cabang Pak. Pemiliknya juga paling masih seusia saya, masih di bawah 40 tahun. Cabangnya masih 6 ya. Tapi jenengan bayangkan nggih, punya usaha warung buka 24 jam, cabangnya 6, kinten-kinten nggih Pak nggih. Itu untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya nggih. Sampun cekap napa dereng? 6 ya, 6 loh Pak. Ya, 6. Hitung-hitungan gampang aja lah Pak ya, hitung-hitungan gampang aja. Anggap omset 10 juta Pak sehari, 10 juta dikali 6, 60 juta Pak ya, 60 juta kan. Ada yang usahanya di bidang resto atau kuliner, kira-kira keuntungannya berapa persen Pak? Ini ngitungi omsetnya wong Pak ya, enggak apa-apa ya buat wawasan supaya kita punya gambaran. Kira-kira keuntungannya berapa persen Pak dari 60 juta itu tadi? Oh, kegeden Pak, 40 Pak. Ya, tak kasih hitung-hitungannya ya. Ini hitungan kalau di dunia kerja nggih, hitungan di dunia kerja. Biaya produksi itu sekitar 40%. Jadi beli ayamnya, beli napa niku berasnya, beli sayurnya itu sekitar 40%. Jadi kalau tadi 10 juta itu 4 juta harus balik lagi supaya besok bisa kulaan. Nah, kalau yang dikelola manajemen kan gitu. Kalau yang enggak dikelola sendiri kan kadang-kadang 4 jutanya itu jadi enggak ada. Anaknya wayang bayar sekolah. Ya, ngambil itu toh Pak, satu kotak sama ya Pak ya. Anaknya jaluk jajan gitu ya, ngambil dari situ juga. Makanya kadang-kadang saya itu nggih terenyuh tapi nggih gemes juga dengan istilah yang namanya UMKM Pak. Pelaku UMKM kan gitu ya. Ditanya usahanya sudah berapa tahun? Jawabnya pede Pak. Wah, ya ket anakku cilik iki SD Mas. Nah sekarang Bu sudah SMA. Ya, anggap saja 10 tahun. Ya, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya Bu, apakah usaha itu pengalamannya juga 10 tahun? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi pengalamannya cuma 1 tahun berulang 10 kali. Saya ulang ya. Pengalamannya cuma 1 tahun, maksudnya 1 tahun pertama itu loh Pak, ngawiti, buka dan sebagainya. Terus habis itu tidak banyak perkembangan signifikan di 9 tahun berikutnya. Jumlah kursinya masih tetap 10, karyawannya tetap 2, dan hasilnya segitu-segitu aja. Karena gitu tadi, paling dasar duitnya masih campur Pak. Sehingga mau ada pengembangan ya tidak ada modalnya. Keuntungan dimakan, ini cukup Mas juga arek-arek bayar sekolah, iki nanti sepeda Vario siji, ya berhenti di situ. Boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Allah takdirkan juga begitu, ya tidak apa-apa tuh. Kok gini ngatur-ngatur ya tuh. Tapi kalau orangnya ini punya pemikiran bahwa hari ini lebih baik, ya, maka berkembang cara berpikirnya. HPP Pak, biaya produksi Pak 40%. Jadi kalau dibayangkan mudah dapat uang 10 juta hari itu 4 juta wajib masuk kaleng.
kaleng 1 buat apa? Besok pulaan gitu ya. Terus 10% Pak untuk gaji. Jadi dari 10 juta 1 juta itu ditabung buat nanti bayar gaji, ben nggak bingung bayar gajian, termasuk buat ownernya. Nah, kalau ownernya ikut kerja itu digaji Pak. Owner kan sering nakalan Pak, wes aku gak usah ngambil gaji, tapi nanti akhir bulan sisa keuntungan ya wis ki wekku, kan aku gak dapat gaji gitu. Tambah entek namanya, tambah entek maksudnya ya, gua ya gak njupuk gaji tapi tambah entek ya. 10% buat gaji Pak, 10% buat operasional Pak, sewa listrik, air, internet ya, iuran dan sebagainya. Ini ku sampun berapa berarti Pak? 40, 50, 60 gitu. Sama ada anggaran marketing Pak. Nah itu bagiannya saya. Biasanya anggap saja sekitar 10% Pak. Contohnya apa? Ada temannya di situ, ya wes saya makan-makan gini, gak usah bayar kan gitu toh Pak. Ya tamu terus masa disuruh bayar. Lah itu kan anggaran marketing Pak. Jadi aku nggak ada anggaran marketing ya tetap ada itu. Kan di kasir tetap ada barang keluar sebenarnya. Siapa sih yang bayar ini? Nah itu marketing. Berarti sisanya berapa Pak? Sisanya 30 toh, 40, 10, 10, 10, 30 dan ya tingkat keuntungan yang wajar lah Pak ya. Kalau di usaha ya 10%, 20%, 30%, karena di atasnya itu biasanya investasi bodong. Ya toh. Ya, kalau nawarkan keuntungan yang sangat berlebihan itu kok kayaknya terlalu indah. Ya lumrahnya orang usaha itu 10%, ya modal 1 juta ada keuntungan 100.000, 20%, 30%. Jadi kembali ke kasus tadi ada 6 cabang ya, anggap omsetnya ini ngarang ya Pak ya saya Pak ya. Anggap omsetnya 10 jutaan, ada keuntungan wis nggak usah banyak-banyak, 20% aja. 20% berarti 2 juta. Kali 6 berapa Pak? 12. Nun sewu. Sehari Pak. Sehari. Ya. Dikalikan sebulan. Kan nggih cukup toh Pak? Kalau untuk istri, anak nggih cukup toh Pak? Nggih. SPP lo piro? Listrik token lo piro? Nggih, cukup Pak. Tapi saat itu ini owner ini ya pada saat rapat menyampaikan kita tahun ini per bulan buka 2 ya, buka 2 Pak sebulan Pak. Jadi buka outlet itu kayak fotokopi Pak ya, fotokopi, keringkan, keluar. Nah kira-kira kayak gitu. Pertanyaannya, saya guyon nih, saya pegang pundaknya, masih ingat waktu itu Pak. Bos, sampai niku apa kurang sugih? Sudah cabang 6, hasil sudah segitu. Kok ya masih buka cabang, terus buka cabang lagi. Ke Surabaya buka cabang, ke Sidoarjo buka cabang. Pertanyaannya Pak, kira-kira jawabannya apa Pak? Kira-kira loh Pak, jawabannya apa Pak? Itu kan pertanyaan wajar toh. Sampai niku lho. Wis sugih, ukuran standar kan sudah di atas rata-rata. Kenapa kok pengen buka cabang terus? Pak, jawabannya mengejutkan. Jawabannya mengejutkan. Jawabannya kenapa? Mas, anak-anak yang kerja di kami itu loh, yang jadi office boy itu pengen jadi DJ. Terus DJ Pak, DJ Pak, yang nyuci piring ya, yang biasa ngepel itu kan pengen naik jadi yang nyuci piring. Yang nyuci piring pengen jadi pelayan, pengen jadi waiter. Yang jadi waiter kalau di tempat makan ada istilahnya kapten. Kapten itu apa ya, supervisor ya. Yang jadi kapten pengen jadi manajer di outlet. Masalahnya sekarang manajernya masih bagus, kerjanya masih oke. Terus solusinya bagaimana Pak? Solusinya kita buka cabang baru sehingga manajer yang ini dikasih tantangan di sana dan yang di bawahnya ini naik lagi.
Artinya jauh berbeda pemikirannya daripada yang saya pikirkan. Saya mikirnya ini untuk terus memperkaya dirimu. Ternyata iki mikire wong iki adalah bahwa aku ngono wis cukup Mas. Tapi wong-wong kan duwe impian. Dan kebetulan percaya ambek aku untuk nyupir dan ikut di dalam kendaraanku gitu. Makanya dorongan untuk menjadi lebih baik itu ternyata jauh dari urusan personal, Pak. Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sing sampun beres karo dirinya, sehingga jadi kober, jadi sempat untuk mikirno rombongan iki. Gitu. Itu kan cukup menarik, Pak. Ada satu titik karyawannya itu 1.200 total ya Pak ya, seluruh cabang. Karena di Indonesia Depok ada Pak, bayangkan sebuah rumah makan, tempat makan dari Malang ya ada di Depok, Jakarta, di Bandung itu ada 6, 2 outlet saya ikut openingnya di sana. Total perkiraan sih 80-an lah Pak dari 6 tadi nih. Ternyata justru dorongan untuk hari ini lebih baik itu jauh dari urusan personal pribadinya malah sudah selesai, tapi mengemban tanggung jawab yang lebih besar, yaitu dari orang-orang yang ikut di dalam rombongannya. Jadi saya umpamakan itu kayak ini loh Pak, saya kan kemarin dapat kerjaan dari teman-teman PLN. PLN itu kan ada istilahnya JTM Pak. JTM itu jaringan tegangan menengah. Niku nisore sutet jenengan pirsa to, sutet iku sing apa kabel gede-gede iku sing kaya apa towere nggih, towere besar itu sutet. Nah, dari sutet itu turun ke JTM, Pak. Jaringan tegangan menengah itu ciri-cirinya kabel telu. Kabel 3. Ya, itu namanya jaringan tegangan menengah. Nah, jaringan tegangan menengah itu masuk ke gardu, Pak. Namanya gardu PLN. Habis itu baru masuk ke rumah-rumah, baru ke rumah-rumah yang ke apa gentengnya kita itu terus masuk ke apa tokennya listrik itu. Nah, ternyata orang-orang yang mendorong dirinya untuk hari ini lebih baik dari hari kemarin ini, kalau saya umpamakan mereka itu menempatkan dirinya sebagai gardu itu. Jadi listrik masuk ke dia dulu, terus dia salurkan ke rumah-rumah. Jadi pada titik itu ayam goreng longso ini menjadi gardu untuk 1.200 kepala keluarga, di mana ini punya istri, punya anak. Sing guyonane dhek, lah apa sih Mas karyawan akeh-akeh, sing ndongakno cek akeh. Ya, dorongan untuk hari ini lebih baik. Nah, apa hubungannya atau kaitannya dengan kita menjalankan usaha? Ya sama Pak. Kalau dipikir-pikir loh Pak, hari ini saya itu terlibat nangani untuk mungkin 6 atau 7 kota ya Pak ya. Jadi kalau diharani ada istilah, kalau perjalanan terus apa 3 hari itu kan masih dihitung musafir ya Pak ya. Kita di kota yang berbeda itu kan berarti dihitung musafir ya Pak ya. Nah, ini kan boleh jadi ada kondisi saya itu musafir permanen Pak. Nggih mboten. Lah 2 hari pindah. Ya kan? 2 hari pindah. Ini kan masih aturan musafir loh Pak. 2 hari pindah. 2 hari pindah, 2 hari pindah. Ya. Kayak gini aja lah kasusnya. Kemarin itu saya masih di Kediri. Hari ini di Malang. Besok di Pekanbaru. Habis itu ke Batam. Kan musafir terus Pak. Musafir. Ya. Nek ndonga mandi terus berarti Pak ya. Kondisi musafir. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena kerjaan saya itu cukup unik Pak. Cukup menarik. Kerjaan saya itu kayak guru les Pak. Jadi kayak yang punya usaha tadi itu owner kan. Pemiliknya ini bayangkan kayak jenengan, orang tua terus punya anak. Jenengan yakin sekali anakku pinter,
Ya, padahal nu asline ra sepiro gitu ya. Jenenge wong tuwa kan ya. Wah, anakku iki pinter. Tapi yang sering terjadi siji gak ngerti cara ngajar ini. Dua, gak telaten. Ya. Kemarin kan viral yang di TikTok atau Instagram itu, Pak. Ya. Belajar nyetir. Lihat gak videonya? Jadi tulisannya gini. Belajar nyetir sama bapak sendiri memang gratis. Ya. Tapi bayarnya pakai mental. Kan gratis, karena bapaknya kan gratis Pak nyetir mobil itu Pak ya. Gratis no, orang bayar. Kalau bayar jangan di nopo private nopo di Aziz yang kalau di Malang kan itu tuh. Kan bayar Pak, satu pertemuan 150 apa 200 ribu gitu kan. Kalau sama bapaknya sendiri kan gratis Pak. Tapi beban mental kan itu ya. Jadi peranan saya itu kayak guru les itu Pak. Jadi pemilik perusahaan ini yakin punya tim pinter, tapi nggak ngerti cara ngajarinya secara marketing gitu. Nggak telaten cara ngajarinya. Solusinya terus pundi Pak? Sekolah nih atau manggil guru les. Nah, saya guru lesnya itu, gitu loh. Saya guru lesnya itu. Jadi saya ini guru les panggilan. Kalau ada guru les ngaji, guru les bahasa Inggris, guru les matematika kan ngoten Pak. Saya ini guru les marketing. Kira-kira pekerjaannya begitu. Nah, berarti pakai Zoom bisa mboten Pak? Nggih saged. Tapi kan nggak mantep Pak. Saya penggawean ini kan ngomel-ngomeli. Ya apa sih penggaweanmu sing kena kan gitu. Malah kan belakangnya ada A ya toh. Iya ah, semangana kan ya. Stangia gitu ya. Oh iya gitu. Nah, biasanya ketemu langsung Pak gitu loh. Makanya ya kayak besok di Pekanbaru loh. Ya sama juga gitu loh. Datang sana. Kalau sana itu brand martabak Pak. Enggak waya lah. Kadarane martabak lho Pak ya. Datangkan guru les impor dari Malang. Itu kan mesti nukokno tiket toh Pak nggih. Pasti belikan tiket, pasti nginepno ning nggone hotel gitu ya. Tapi dia ada 16 cabang gitu loh. Ya masuk akal gitu loh. Masuk akal. Apalagi ilmu Jawa Pak. Ini ada yang dari luar Jawa mboten? Ilmu Jawa Pak, kalau dibawa ke luar Jawa, kasarane di Jawa goblok kae lho ya. Di sana itu unggul Pak. Kepake Pak. Ya. Makanya kalau putus asa di Jawa coba ngerantau malah bisa berubah nasibnya Pak ya. Lari ke Kalimantan sono atau ke Sulawesi Pak. Sulawesi lebih berat lagi Pak di sana Pak. Ya, kasarane rapati pinter ae nek kono di Jawa ya, di sana jadi pinter Pak. Apa meneh di Jawa pinter, wah nang kono jadi jenius Pak. Ya karena memang ya itu nyata adanya. Karena saya kota Indonesia itu kan luas sekali. Indonesia ini luas sekali. Jadi kalau di total jumlah kota di Indonesia kira-kira berapa ya? Pernah ngitung nggak Pak? Mesti jawabnya banyak kan, macam mau males mikir banyak gitu ya. Jumlah kota di Indonesia itu ada 514 Pak. Kota kabupaten itu ada 514. Dan alhamdulillahnya Allah kasih kemudahan dalam perjalanan saya itu insya Allah kalau sekitar 200-an gitu ya dari 500 itu 200-an itu saya pernah ke sana. Jadi ya alhamdulillah itu justru mendorong sebuah kerendahan hati supaya kini ini nggak kagetan Pak, nggak kagetan, nggak gumunan, dan juga nggak tahu bahasa Malangnya, nggak kemelinti ya, karena kita udah datang ke banyak tempat, nemui banyak budaya gitu. Karena sebelum pandemi kan dimudahkan Pak ya, ada satu masa kan tiket itu kan murah banget ya, kemana gitu cuma 300.000, cuma 400.000, jadi suka numpak bis ngono ae kan gitu ya ke banyak kota ya. Budayanya berbeda-beda Pak. Jadi kalau di Sulawesi itu saya pernah, jenengan masih inget bencana Palu mboten? Apa sih bencana apa sih itu? Ada 3 bencana satu waktu, gempa, tsunami, likuifaksi ya. 1,5 bulan setelah kejadian, alhamdulillah saya sudah di sana.
karena diajak untuk pemulihan pasca bencana. Jadi orang-orang ini dikasih semangat supaya apa? Bangkit lagi. Hancur lebur Pak itu Pak. Itu ada satu rumah gini Pak, rumah gini ya. Itu separuhan Pak. Karena itu kan pergeseran lempeng bumi tuh. Jadi rumahnya digeser separuhan gini Pak. Geser separuhan. Terus ada rumah yang tingginya 2 lantai kan sekitar ini ya, 2 lantai ya, 2 lantai. Tapi atap rumahnya itu Pak, jadi cuma sak lutut yang likuifaksi. Likuifaksi itu gampangannya kayak gini Pak. Ini tebing nih, bukit. Ini bukit. Karena gempa, bukitnya longsor. Bukitnya longsor nih. Ketika longsor, tanah di bawahnya itu nggak stabil. Bayangkan kayak godir, jeli. Kayak jeli. Ini longsor, ini kayak jeli. Apa yang terjadi? Muter Pak. Makanya waktu itu kalau jenengan ingat, itu kan ada masjid yang harusnya di sini geser ke sono karena tanahnya gerak. Orang sana bilang, Pak, kita itu kayak di blender. Jadi kalau istilahnya kalau di Al-Quran itu ada ya bumi dijungkir balikkan itu, ya itu Pak definisinya itu Pak. Ada teman saya itu namanya Fajrin, anak orang Kaili ya, sukunya kan di sana Kaili. Itu kan kejadiannya maghrib Pak. Dan mereka kan ngungsi lari kan ke atas bukit karena ini gempa terus tsunami ya, di sini likuifaksi. Itu anaknya itu dipondong sampai nangis ya, nangis itu dalam kan listrik padam dan sebagainya. Anaknya ngomong apa Pak? Pak, apakah ini kiamat? Saking mencekamnya itu loh Pak, situasinya itu Pak. Nah, saya ke sana. Terus saya pernah ke Medan Pak. Ke Medan itu sing paling bikin jengkel loh Pak. Nyetir Pak, ngawur Pak nyetir itu Pak. Sudah kalau jenengan nggak sabaran gitu, kudu nobro orang kayak gitu. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membentuk kita bahwa Indonesia itu luas, ya. Sudut pandang itu luas, modelnya juga macam-macam, sehingga kita nggak mudah sakit hati, nggak mudah maksa orang harus sama dengan kita. Gimana? Saya itu pernah ke Medan itu kita bikin promo Pak. Yang kalau di Jawa itu biasa lah Pak ya. Untuk yang brand martabak ini. Jadi yang saya ke Pekanbaru itu dia buka cabang di Medan, kita langsung buka ada 4 cabang. Saya di sana itu dinepno nek nggone kawasan namanya Little India di Medan. Yang satu orang di situ itu mulai dari tukang parkir, Joko Toko dan sebagainya. Wong India Pak. Tapi Indonesia. Perantauan. Medan kan deket kalau dari sana. Ya kan? Kita bikin promo Pak di sini, kan standar lah, menu gratis itu loh Pak. Ya, tapi orangnya harus baris. Saya sama teman saya, kami berdua, satu namanya Mas Handi, anak Kedung Kandang. Ya, promo itu cuma untuk 100 orang, yang ngantri 105. Kebayang nggak Pak? Kan nanggung ya Pak ya. Jatahnya cuma 100, yang ngantri 105. Hendy ini yang bagian ujung yang belakang, saya kan ujung yang depan. Nah Hendy bilang, orang baris itu kan kita kasih karcis, kita kasih kupon ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100. Adil toh Pak? Artinya kalau kamu memang sesuai urutan pasti dapat, kalau enggak dapat. Ya, yang urutan 102, 103 ngamuk Pak. Medan Pak ya. Bapak mohon maaf nggak dapat ya Pak ya besok, karena besok ada lagi 100 lagi gitu. 100 lagi. Wah banyak bacot kamu, dipukul Pak. Arek Malang pelunga-pelungu di kono diantem karo Medan Pak. Ya, artinya kulturnya begini, budayanya begini gitu ya. Membuat kita jadi belajar. Yang menarik lagi ketika saya ke Belitung Pak, Pirsa Belitung Pak, Laskar Pelangi, ya Pulau Laskar Pelangi. Ahok berasal dari sana, Belitung, tambang timah di sana. Pulau Pak, wah itu lucu lagi di sana Pak. Itulah kenapa definisi hari ini harus lebih baik Pak. Di sana itu pulaunya kecil Pak,
Terus penduduknya itu cuman 900.000. Jumlah penduduknya 900.000. Ini sedikit atau banyak Pak? Satu pulau Pak? Sedikit atau banyak? Sebagai gambaran, Malang ini kan sekitar 1,2 juta. Malang kota saja. Itu sak pulau 900.000. Oke? Oke. Kalau kita menjalankan usaha atau bisnis di sana, tantangannya apa Pak? Nyari orang buat kerja. Kalau di Malang kan enak ya. Saya mau ngerekrut orang, pagi buka lowongan, sore udah dapat orang Pak. Kampus di Malang kan banyak juga anak yang kuliahan terus nyambi kerja ya. Jumlah kampus di Malang berapa Pak? 53 ya, 53 ya sekitar 60-an lah Pak ya, naik turun ya, sekitar 60-an. Di satu kota Pak, itu istimewa loh Pak. Itu istimewa. Satu kota ada hampir 60 kampus. Itu istimewa. Di Belitung jumlahnya penduduknya 900.000. Sehingga lucu di sana itu. Kalau saya kerja, misalnya saya kerja di Jenengan Pak, saya kerja di Jenengan, bayaran 1,5 juta misalnya. Ya. Terus pesaingnya Jenengan tahu, Faisal kerjane kok apik. Dihubungi saya Pak. 1,7 juta. Pertanyaannya, saya pindah nggak Pak? Pindah dong. Siap bosku. Bosnya ganti. Kang urus tambah 200 ya. Pindah, set. Pesaingnya lihat, Faisal kerjanya apik. Bro, 1,9 juta. Pindah mboten? Siap bosku, bosku ganti meneh. Gitu terus. Rusak nggak Pak harganya Pak? Rusak Pak. Jadi sebenarnya saya nggak tambah pinter. Saya tetap kemampuan saya di yang 1,5 tadi, tapi harganya makin naik karena jumlahnya yang kayak saya nggak banyak. Kebayang ya. Jadi di sana itu ada, saya waktu itu ngajar anak namanya Dion. Ya. Kalau diharani kecerdasan gitu atau Pentium gitu Pak, kan kita bisa tahu kan Pak, ngobrol sama orang itu 5-10 menit itu kan bisa tahu tuh. Ini orang ruwet atau ini orang genah atau ini orang bisa kerja atau orang kakean alasan. Ini yang paling nggak disukai kalau di dunia kerja Pak. 1 kakean alasan, 2 nyalahno kancane. Wis iku pasti ning ndi di blacklist itu Pak. Ya, 1 kakean alasan, 2 nyalahno kancane. Jadi kalau jenengan ngerekrut atau interview karyawan, pokoknya ono indikasi-indikasi itu mending gak Pak. Sama siji lagi alay ya. Sidik-sidik nggak status ngono ya. Nggak status di WA itu ya. Ya. Kejam sekali kebijakan di perusahaan ini. Ku nulari koncone rusak iku telu iku pokoke. Nyalano koncone ya alasan karo drama alay itu. Ya. Tak bilang Dion, kamu kalau di Malang itu tak buang kamu Yon. Bayaran segitu kerjanya kayak gitu itu loh Pak. Kalau di Malang gak payu Yon. Ya, tapi memang nggak ada pilihan, adanya Dion. Ya wis lah gitu ya. Ditoto modelnya kayak gimana. Jadi hari ini harus lebih baik. Itu ternyata pondasinya atau penggeraknya bahwa ya sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya. Jadi kalau outletnya 6 saat itu ya si owner ini hanya bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya kan, belum ke dirinya dan keluarganya, pasukannya. Sama gini Pak yang sering saya temui di pelaku usaha UMKM itu ya. Tidak membentuk tim Pak. Karena senengannya itu gini loh. Banyak hal itu suka sekali dilakukan sendiri Pak. Misal punya rumah makan itu ya, Mas, kalau yang masak bukan saya, beda nanti Mas. Apa yang terjadi? Gak bisa berkembang Pak. Ya, sesusah apa sih masaknya produknya sampean aja coba. Susah mana dengan Yamaha bikin sepeda motor aja Pak. Susah Yamaha kan? Itu aja bisa di sistem gitu loh. Ya. Ada satu kasus saya Pak di Tangerang. Nah, mungkin ada yang pernah ke Tangerang. Sebuah resto seafood Pak. Wah, ini seru ceritanya. Ini definisi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Namanya Jajan Seafood. Jajan Seafood ini
sudah punya cabang 2. Makanan seafood yang gelaran, pernah nggak Pak? Gelaran Pak. Gelaran itu ada alas, ditaruh di goni meja, biasanya plastik atau kertas. Terus seafoodnya dibawa di panci, terus ditumplek, dituang di mejanya. Nah, di depannya masing-masing orang itu dikasih nasinya. Nasinya dicepui gitu Pak. Nah, terus ngambil lauknya nanti di tengah. Kan asik kan itu Pak ya. Harganya 250.000 biasa untuk 4 orang atau 6 orang gitu ya, satu meja. Yang ini kekunci sama tukang masaknya Pak. Tukang masaknya nggak mau buka resep. Nggih. Untuk berkembang, gampang apa susah Pak? Ya susah, tukang masak ini kan tangannya cuma 2 Pak, kakinya cuma 2. Ya opo ini gimana ini? Kira-kira solusinya gimana Pak? Nggak mau buka resep ini Pak. Gimana Pak? Gampang Pak solusinya Pak. Solusinya ada di tanah suci Pak. Ya, tukang masak dipegang pundaknya Pak. Bos, sampean kan sudah berperan banyak di sini Pak. Umroh ya? Umroh ya? Mau nggak Pak? Ayo mau lah. Ini kan umroh udah dibuka lagi kan. Abah saya kembali tanggal 15 kemarin. Umroh ya Pak ya? Oh mau kan? Lah kan sampai narik, misalnya chefnya jangan gitu. Kan sampai mau umroh ya? Ya disiapno no bumbune nggo 2 minggu. Disiapno no bumbune nggo 2 minggu. Lah ate budal umroh. Kan disiapno no bumbune nggo 2 minggu ya. Bumbu disiapkan toh, itu budal umroh. Ya. Berangkat kan umroh. Ya. Jadi di dalam dunia makanan itu ada yang namanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Pak, reverse engineering. Atau engineering itu apa ya? Industri yang dibalik. Jadi begitu napa? Resep tadi jenengan siapkan untuk 2 minggu, Pak. Saya manggil orang ahlinya ini dari Sidoarjo. Nah, Ibu Yuyun di Sidoarjo. Bu, ke Tangerang, Bu. Ya. Ini ada resep kayak gini, wis. Sampean punya waktu 2 minggu, ya. Proses balik. Iki gawe ini apa? Tolong gawe kok gini. Gitu, Pak. Jadi nggak Pak 2 minggu, Pak? Sepele. Ya, sepele. Jadi kan balik dari umroh. Ya. Oke. Kusyuk kenapa? Tadi gini, Bos. Ya, kita mau buka cabang kayak gini ya. Sampean kalau mau terlibat, ayo ya dapat saham dari sini. Kalau enggak, ya wis tak akali enggak caranya. Karena apa? Ini tadi bukan lagi masalah personal, Pak. Ya masa tujuan kita, impian kita yang lebih besar hari ini lebih baik dari hari kemarin, yang ngangkat derajat orang-orang tadi dihambat gara-gara egoismenya jenengan. Orang pengen digenteni, orang rela digenteni. Padahal kalau memang mau ya sekalian kan digedekno ini. Juga kita berbagi juga tidak masalah kok. Gitu. Ya. Jadi hari ini harus lebih baik. Sama ada satu lagi nih Pak di cerita saya ya, karena orang kita itu kan suka cerita Pak ya, makanya saya tidak menyiapkan slide Pak. Wis grogi tambah slide nanti tambah, saya malah nggak kontak interaksi sama jenengan kan, aku main mendelengin delok slide, saya kan cerita gini aja Pak, tipis-tipis kan gitu ya. Jenengan lupa saya enggak apa-apa, sing penting kan iling ceritane, intinya kan gitu Pak. Jadi ada satu kisah tentang bagaimana hari ini itu jadi lebih baik dari hari kemarin. Itu ketika saya ke Garut Pak. Ya, Garut tadi enak Pak, ceritanya wae Pak. Mau cerita yang mana gitu ya? Palu, Makassar. Ibu kota yang baru Pak. Penajam Pasir Utara pernah ke sana saya Pak. Naik speedboat. Ya, malam jam 12 Pak. Jam 11 jam 12. Naik speedboat kan ngeri-ngeri sedap Pak. Saya juga nggak bisa renang, nggak jago Pak. Pertanyaan saya apa Pak sebelum naik speedboat? Sebelum saya cerita Garut nanti ya. Pertanyaan saya apa Pak sebelum naik speedboat? Saya tanya ke teman saya namanya Rizal. Zal, ada apa itu? Pelampung ya? Live vest ya? Ada pelampungnya nggak?
Rizali megelno Pak, megelno pol. Arek Jawa tapi rantau ke sana. Iya, akhirnya dadi pinter ning kono. Nang kene rapati pinter dadi buli-bulian ning kene. Nang kono dadi ketua koordinasi ketua organisasi Pak ning kono. Oh, salah sing milih koni tamu. Dia bilang, "Ada pelampungnya." "Ada, aman." Modelnya arek sing neges-negesno niku Pak ya. Sing pokoknya yang tongkrongan itu toko-toko cerita gedabrus. Ada yang ngerti, untuk gedabrus itu ngerti. Tapi kena rungokno ya gak apa-apa nggo lucu-lucuan modelnya sing ngono iku, Pak. Ono Sam, aman. Begitu naik ke kapal. Bro. Endi pelampungnya? Lah iku. Jadi satu kapal penumpangnya 5. Pelampungnya mek 1. Digawe nahkodai. Lah kan megel gak berguna, Bro. Iki bote nggo aku gitu loh. Ya, jam 11 malam hujan ya kayak kemarin lah kira-kira kayak itu ya, malam hujan. Penajam Pasar Utara itu lebih dikit lagi jumlah penduduknya. Ya, kembali ke Garut tadi. Jadi ngapunten ini kebanyakan dinas tugas atau punya usaha atau supaya saya punya gambar campur gitu. Ini contohnya saya pakai buat yang jalankan usaha Pak. Atau yang pingin punya usaha kan ya kadang-kadang kan masih ada cita-cita itu kan gitu ya. Jadi sudah punya. Saya kemarin ketemu orang dari Tulungagung ya wis dinas wis jabatannya tinggi lah. Masih tetap punya cita-cita itu Pak. Aku pengen duwe kafe cilik-cilikan kok ono koncoku tak ajak ngopi rono gitu. Yang ada cita-cita itu. Jadi waktu di Garut itu 1 jam dari Bandung. Jadi kalau sini ke Bandung terus berarti kayak sini ke Batu lah Pak ya, perumpamannya kayak gitu. Garut terkenalnya apa Garut coba? Jenengan masih ingat nggak? Dodol Garut sama Aceng Fikri ya. Kalau zaman-zamannya itu masih ingat nggak kasusnya nomor nih gua terkenal gitu ya. Teman golek ini Google nanti ya, Aceng Fikri ya, pernikahan di bawah umur. Aceng Fikri. Jadi di Garut ini ada perusahaan senengane produknya senengane arek bocil-bocil, anak kecil-kecil. Namanya Pak Suaji Pak. Pernah dengar mboten? Pak Suaji. Jadi Pak Suaji itu apa sih aslinya? Kanji, bakso kanji, terus ono apa nih? Goreng-gorengan tahu kering dan sebagainya. Yang anehnya Pak, harganya lebih mahal daripada bakso daging. Kan aneh tuh. Jadi gak terima. Aku kesana sama ownernya namanya Budian. Bu, sama niku aneh. Saya kan biasa tinggal di Malang, Pak. Saya tinggal di Malang. Ning Malang iku, Pak. Iya toh? Bakso tuk-tuk keliling iku ae. Enak. Gitu. Bakso keliling perumahan iku lho. Enak. Iki aku dikongkon mangan bakso aji. Kanji, Bos. Nah, aku biasa mangan daging kok ya. Regane luwih larang pisan. Bakso aji itu harganya 22.000, 18.000. Kan lebih mahal Pak daripada bakso yang keliling. Jadi saya makan sama gak rido sebenarnya. Ya apa sih? Tapi senengane arek cilik-cilik, bumbune sing abang iku, Pak. Nggih. Kok wedes itu. Cek ditambahi kecap meneh dadi ireng, Pak. Ki rawon lah iki kan gitu. Tapi laris Pak, dia punya reseller tuh 22.000. 22.000 reseller se-Indonesia. Gitu. Yang kemudian saya tanya, ini kenapa hari ini harus lebih baik gitu. Yang ternyata ini banyak terjadi di pelaku usaha Pak. Kita itu, waktu itu saya bilang sama Budiannya, kita itu sering jadi pemurah yang pelit Pak. Oh, unik istilahnya Pak. Pemurah yang pelit. Apa maksudnya? Gini Pak. Ini orang dagang ya, orang usaha. Kita itu sangat pemurah kalau bikin promo Pak. Coba bikin promo. Misalnya kalau tempat makan kan beli 1 gratis 1. Ya, diskon 10%, 20%, 30%. Beli makan gratis minum. Ya, beli minum gratis pijat. Jadi promonya itu banyak Pak. Pertanyaannya gini, promo itu ditujukan pada yang sudah beli atau yang belum beli? Mayoritas yang belum beli Pak. Kita itu kan kayak tebar pesona pada orang-orang yang
belum beli ke kita. Bahasanya kan kita lakukan berbagai upaya gitu kan. Karena apa? Bikin kuliner laris itu gampang Pak. Serius gampang. Apa Pak rumusnya Pak? Jual rugi. Lu gak percaya? Coba yang antri-antri itu loh. Ya, kan mesti apa? Jual rugi. Sehingga sekarang jangan mudah tertipu oleh keviralan. Wah, sing ngantri akeh, sampean diteni jual rugi gue mesti. Beli satu gratis satu atau beli apa. Terus gue kan sampean komeni. Mek rame sak ulang tok. Bar ngono wis sepi. Ya. Karena kita itu ya itu tadi pemurah yang pelit. Untuk orang yang belum beli, kita itu menebarkan berbagai pesona. Ya. Pada yang sudah beli, kadang-kadang enggak gitu kopen. Kita itu sering kepedean, Pak. Loh, orangnya kan sudah beli di kita. Ntar juga pasti beli lagi rumangsamu. Kenapa? Karena persaingan sekarang luar biasa, Pak. Lo jenengan buka laris sebulan, tidak sampai sebulan Pak, 3 minggu. Ya, selisih 2 ruko, selisih 3 ruko, buka Pak. Ya, kan ada peribahasanya itu, ada gula, ada semut. Pertanyaannya dia melanggar hukum enggak? Iya enggak. Oh, sama-sama ikhtiar kok, sama-sama buka kok. Jenengan boleh jualan ya, dia kan juga boleh jualan. Jadi kita dituntut untuk, makanya hari ini lebih baik. Kenapa? Persaingan itu semakin meningkat, luar biasa. Saya nangani itu, jenengan pirsa Meteor Cell. Ya, Meteor Cell ya. Gede enggak itu? Gede sekali. Saingan enggak saingan? Saingannya Ivan Cell, Dika Putra ya ta. Tapi ini punyanya Muslim. Namanya Pak Udin, namanya Zainuddin. Rumahnya di Candi Mendut. Itu satu waktu Pak ngajak ketemuan saya. Mas, bantu timku. Aku itu punya tim kreatif, tapi kok enggak kreatif gitu. Curhatan owner ya. Aku itu punya tim kreatif tapi enggak kreatif. Sampean bantulah Mas. Maksudnya apa Pak Udin gitu. Gini loh. Kalau jenengan tahu di dunia per-HP-an Pak, terutama di media sosial Pak, di Instagram, di Facebook, di TikTok, ya, yang ngikuti loh ya, yang ngikuti ya, karena ada yang nggak ngikuti. Itu mainnya gimana sih Pak? Mainnya kayak Ginun Sewu gitu, mainnya kayak Good Ponsel Pak. Terus Good Ponsel, Good Ponsel dari Bali Pak. Ya, atau jenengan ke Planet Gadget buat gambaran mau. Planet Gadget itu di dekatnya Tugu Pesawat, Suhat, Borobudur arah Blimbing. Nun Sewu Pak, dur-duran rok Pak. Di dunia per-HP-an ya. Karena kan pakai SPG tuh Pak. Ya, roknya didurno, klambine dindekno, wis intine gitulah. Gampangnya gitu. Itu kan cara paling gak mikir Pak. Rokok kan mainnya gitu. Ya toh? Nah, Pak Udin ini ngobrol sama saya. Mas, bikin kita ini juga trending, viral. Tapi Mbak, nggak pakai cara itu. Kan tantangan loh Pak. Ya, kita ini kan wong ngerti agomo, kita ini ya wong ngerti mana adab dan sebagainya kan gitu tuh. Menarik tuh ini ya. Kita dikasih tantangan nih. Karena di luar sana sing tanpa mikir caranya ngono ya. Pokoknya roknya didhuwurno, klambine dindekno, gas wis ya, penonton pasti tinggi. Begitu. Tapi sampean nggak boleh pakai cara itu. Iso lah. Hari ini harus lebih baik. Kan putar otak, piye caranya? Dan ketemu Pak, orang itu penggeraknya dua, ya. Yang kayak gitu atau yang lucu, gitu loh. Sehingga kalau nggak pakai cara yang gitu, kita pakai cara yang lucu. Jadi kita pakai. Kalau jenengan lihat di media sosialnya Meteor Cell, kita pakai jalur yang lucu, parodi. Penonton nih, ya tetap tinggi juga. Kita mikir kan caranya itu. Jadi nggak cuma, wah nggak bisa kan, saya bisa bilang begitu ke Pak Udin, tak? Wah nggak bisa Pak Udin, ya caranya gitu, saiki kita mau nggak mau ikut. Gak usah ngejak sampean aku Mas. Kan begitu. Hari ini harus lebih baik dari agama. Saya kembali ke tadi, yang Garut tadi ya, Pak Suwaji. Pertanyaannya Pak, pandemi Pak, menurun nggak penjualannya? Menurun, tapi masih ada. Kan
orang nggak akan berhenti makan Pak. Ya, mau pandemi, inflasi, mau krisis, apa wis, tetap makan nggak Pak? Tetap makan, tapi turun kelas, gitu. Tetap makan, tapi turun kelas. Dalam tanda kutip, anggaran menyesuaikan kan. Nah, ternyata saat pandemi Pak, ini penjualannya tetap terjadi dan mayoritas dari konsumen loyal. Dari konsumen loyal. Pertanyaannya, jenengan yang punya usaha mau nih, ini yang punya usaha nih. Punya nggak konsumen loyal? Nih, ini menjadi satu fondasi penting. Karena kalau nggak punya Pak, nanti dugaan saya kayak yang tadi, usahanya sudah 10 tahun, tapi sebenarnya pengalamannya cuma setahun, diulang-ulang 10 kali. Saya umpamakan kayak apa Pak? Kayak tandon bocor. Saya ulang, kayak tandon bocor. Tandon diisi air 5 liter, tapi di bawah bocor 5 liter. Diisi lepas. Pertanyaannya, ada pergerakan air nggak? Ada, tapi volumenya, isinya nambah nggak? Nggak nambah. Itu yang terjadi. Maksudnya gini loh, dapat konsumen tapi sing lawas ucul, dapat konsumen sing lawas ucul, gitu terus. Berat Pak. Karena hari ini lebih baik itu saya menemukan dan merancang sebuah konsep sederhana di Baswaji Ciomi namanya, yang di Garut ini. Dan ini langsung bisa jenengan praktekkan kalau menjalankan usaha. Namanya apa Pak? Namanya kalender belanja. Jadi tugas kita itu sederhana. Satu, mesti tahu siapa konsumen kita. Karena seringnya kita kayak gini loh Pak. Punya konsumen loyal nggak? Punya. Siapa? Itu loh ibu sing biasanya kesini sama bawa anaknya 2. Namanya siapa? Sopo yo? Pokoknya sering rene pokoknya. Gak ngerti Pak. Nomornya piro? Gak ngerti Pak. Oma endi? Gak ngerti Pak. Maksudnya gini loh, saya tanya. Jari ini sayang. Kan gitu. Jari ini sayang. Jenengnya gak ngerti. Gitu. Nah, ini yang di UMKM juga lemah Pak. Data konsumen. Sehingga ini Februari mau selesai kan, tanggal itu terus ya Pak Andi tadi kan. Oke, saya ngelola kafe Pak di Kediri. Monggo mampir kalau di Kediri, di belakangnya kantor Bupati Kediri. Itu kan daerah Katang, saya di daerah Doko, dapat belakangnya. Itu Pak, konsumen kami punya datanya sampai hari ini, padahal belum 2 tahun ini. Sampai hari ini kami punya 3.600 data konsumen. Orangnya masih hidup, ditelepon bisa. Itu potensi duit buatan Pak. Potensi duit. Itu jadi gini Pak. Maret kan Ramadan Pak. Nggih, tanggal 21 atau 22 lah, nanti kan ada pengumumannya tuh. Maret ya. Kalau kafe kan nyari buka bersama Pak. Ini tim saya ini udah mulai kerja Pak dari sekarang Pak. Di WA satu-satu ya. Di broadcast enggak, saya bukan aliran broadcast, tak WA satu-satu Pak. Lu mas kan 3.000, sepele. Coba, ini matematika sederhana Pak, kalau sehari 40, sebulan berapa? Oke, 25 hari kerja ya wis ben gampang. Kan ketemunya 1.000 toh. Kalau sehari 40 loh. Sebulannya 1.000. Kan tadi data saya 3.600. Jadi ngono apa toh Pak? Selesai loh sebulan. Satu persatu. Tapi gini kesalahannya kita itu kepedean gini loh. Kita itu selalu menempatkan kita, terus kemudian konsumen itu seolah-olah konsumen yang butuh kita, sehingga kita senengane kalau di ning WA, ning WhatsApp itu broadcast. Gitu. Was, malas ngirimi satu-satu, broadcast saja. Itu pun broadcastnya khas Pak biasanya. Depannya apa?
mohon maaf kalau mengganggu. Lah iku wis mengganggu kok gitu. Iku wis mengganggu, ngerti mengganggu mau terus non gitu. Saya nggak pernah gitu Pak. Ini Pak Andi kan kita berteman kan, pernah saya broadcast Pak sekali aja. Nggak pernah Pak. Sama konsumen kok broadcast, itu aneh loh. Jadi kita tuh menganggap konsumen itu kasarannya yang gini sewu bodoh. Kita anggap konsumen itu bodoh, ini sing pinter ngono, itu lo tak kayak kabar. Gak kena Pak, nggak bisa kayak gitu. Nah, lah timnya sampean ngirim WA apa Pak? Itu Pak, mau Ramadan. Gini caranya, tak kasih tahu caranya. Tim saya itu nggak ngabarkan. Salah, belum tentu dia butuh kabarnya kok. Yang kami lakukan apa Pak? Dan ini sesuai dengan perilaku orang Indonesia. Nanya. Jadi yang kami lakukan itu bertanya. Prakteknya begini. Ngapunten Ibu, ini kan mau Ramadan nanti bulan Maret. Nah, kami sedang merancang atau menyusun menu yang sesuai dengan request atau permintaan dari customer supaya bisa kami siapkan. Kira-kira jenengan pengin atau perlu disiapkan menu apa? Kan saya punya chef Pak. Chef memasak apa-apa iso tenang aja. Bayangkan itu dikirim ke 3.600 orang. Pertanyaannya, lebih respect nggak yang ditanyai? Lebih respect kalau dijak ngobrol. Itu kan di Indonesia itu lumrah. Contoh kayak gini loh Pak. Pak, kulo konsul sama jenengan, kulo tanglet sama jenengan. Artinya apa? Artinya saya menghormati. Saya menganggap jenengan lebih ngerti. Makanya saya nanya. Ya, kan begitu. Berarti saya dapat jawaban nggak? Dapat Pak. Terus saya wujudkan. Simak, saya wujudkan. Saya bikinkan menunya. Saya ngajak dia datang ke kafe saya. Lebih gampang nggak? Lebih gampang kasarannya Pak. Kemarin kan jenengan minta menu ini toh. Sudah ada. Kapan meriki? Beban nggak? Beban dong. Jaluanmu wis tak turuti. Ya. Jadi terjadi interaksi yang baik. Berarti 3.600 tadi bisa jadi uang. Kalau kita peka. Nah, ini bedanya zaman sekarang, Pak. Kalau zaman dulu kita itu bikin barangnya dulu. Terus kita ke pasar, jeber kloso. Ya, barang ditaruh. Kalau istilahnya apa ya? Didep. Ya, kan gitu toh? Jeber kloso di pasar, barang ditaruh, tunggoi. Kayak tulisan ya. Digelar ya, terus dikasih tulisan kan gitu, harganya berapa. Zaman dulu Pak. Kalau zaman sekarang kebalikan. Sederhananya, konsumen itu maunya apa? Sampai tanyai, dapat jawaban, sampai sediakan. Itu jadi uang Pak. Tak kasih contoh yang lebih mudah ya. Ini di mana ya? Awesam itu di mana ya? Di sana ya, dekatnya. Ya, dekatnya apa, rumah sakit ya. Ada Awasam itu kan teman saya juga toh. Kemarin umroh saya ketemu sama dia pas di Mekah itu, pas barengan sama yang punya Fauzatama, Edo. Jadi kami bertemu bertiga, Edo, Fafi sama saya. Nah, Fafi ini pinter Pak, si Awasam ini. Bayangkan sampai nulis nih gini, status WA. Ngerti nggih status WA nggih? Bisa toh bikin status WA. Dia ngupload kaos 2 Pak. Kaos hitam sama kaos putih. Ini praktek nyatanya ini. Kaos hitam sama kaos putih. Terus dikasih tulisan Pak. Kalau saya bikin kaosnya, lebih minat kaos yang hitam atau kaos yang putih. Terus diupload jadi status WA. Ya, status WA yang lihat siapa berarti? Konco kancane kan, karena yang bisa lihat status WA itu hanya yang saling nyimpen nomor WhatsApp-nya. Masuk Pak, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih kan gitu ya. Direkap sama Fafi. Yang hitam 75 orang milih yang hitam. Kan pilihan cuma 2 nih, hitam putih. Yang putih 25 orang. Pertanyaannya, kalau jenengan jadi Fafi,
si yang punya ini produksi kaos yang hitam atau kaos yang putih? Karena tadi yang hitam 75 ya toh, yang putih 25. Lah Fafi pointer diproduksi KB. Sampai sini paham? Diproduksi KB Pak. Yang hitam diproduksi 75. 75. Yang putih diproduksi 25. Terus yang milih-milih memang terus di WA. Pak, sampean kan milih sing hitam. Wis ono. Sampean kan milih sing putih. Wis ono. Payu 100. Nangkep nggih? Jadi zaman sekarang itu komunikasi customer itu bisa diajak ngobrol. Makanya saya tuh ngesakno kadang-kadang sama orang sih pakai cara zaman dulu. Aku pengen gawe iki, gawe wis kadung gawe wakeh. Bingung. Kok gak payu yo? Lah sampean sotoy kan ngono toh. Sok tahu takono dhisik gitu loh. Konsumen itu bisa ditanyai. Ya, saya dampingi Pak Piacap Mangkok Chinese ya. Ini sudah generasi ketiga Piacap Mangkok itu. Wis tiba putu. Baru pulang dari Australia, namanya Dustin. Ngobrol sama saya, Mas. Piacap Mangkok itu kan kekunci jumlah saudara Pak. Jadi peraturannya nggak boleh nambah outlet. Outletnya sesuai jumlah anak. Itu perjanjiannya Pak. Karena kalau nambah outlet berarti ngerebut rezekine dulure. Nah, sehingga dia bikin apa? Merek baru. Buka di MUG. Kalau jenengan ke MUG, seberangi Informa. Ada toko di pojokan, nih, sampean lihat sendiri nanti namanya apa. Lah, saya terlibat di dalam proses itu. Apa langsung buka Pak? Enggak Pak. 2 bulan sebelumnya kami itu bikin survei. Jadi saya dibayar untuk bikin survei. Nyari sampai ketemu 10 camilan apa yang diminati orang-orang. Baru dikulakno. Nangkap konsepnya gitu. Jadi dulu ujuk-ujuk kulaan terus didep ke yo nggih saged bisa, tapi wis ana ilmune Pak sekarang itu Pak. Ya. Jadi saya disuruh nyari data dari 300 orang, 150-nya dari online, 150-nya saya di MOG. Jadi timku namanya Lintang di MOG, nyari orang, diwawancara, diinterview 150 orang. Jadi ada pekerjaan kayak gitu tuh ada Pak. Karena apa? Mending dia keluar duit buat bayari kami daripada keluar duit kadung tuku barang gak payu, kan podo ilange duitnya. Tapi ini kan yono ilmu nih gitu tuh. Ya, masuk di situ. Hari ini harus lebih baik. Kan itu istimewanya manusia itu kan di situ Pak, belajar dari pengalaman sebelumnya. Makanya saya 13 tahun di dunia marketing ini yo bahasanya menggali itu nggih tambah jeru karena kan memang mendalami di bidang itu. Makanya ya orang memanfaatkan itu gitu loh. Gitu. Dan sebagai penutup kan sampai 7:30 kan aku dikode mau suwe-suwe ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Ngeten Pak. Jadi kalau kita ngomong definisi hari ini harus lebih baik, kesimpulannya di Baswaji Ciomi tadi. Kalau kita memang serius menjalankan usaha, saya kasih kuncinya teman-teman kita yang usahanya itu semakin bertumbuh dan membesar, itu pondasinya adalah karena repeat customer, konsumen yang belanja lagi. Makanya supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, kalau jenengan jualan apapun, kalau ada habis orang beli, kan biasanya kita WA ya. Kita biasanya WA apa? Minta testimoni toh. Ya. Jenengan ubah, Pak. Serius jenengan ubah. Karena kalau jenengan minta testimoni, ya, aku minta testimoninya dong. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Oke, sip, jos, mantap. Dan itu nggak ada gunanya Pak untuk usaha kita. Serius Pak,
Kadang-kadang jawab dek iku lho gak mikir, Pak. Cek gak nyakiti sampean ngono to. Apa meneh sampean kayak ini produknya sampel atau gratisan ya atau icip-icip. Tego ate ngomong kaenak itu. Iki masalah adab dan akhlak lho Pak iki, Pak. Nggih to. Kowe dikai tester gratisan terus ditakoki, ya. Piye rasane? Ayo sampean jawab apa? Oke, sip, top, jos, mantap, lanjutkan ya. Begitu dilanjutkan, gak payu. Wong sing ditakoki mang dikon tuku gak gelem. Sering terjadi, Pak. Karena bukan salahnya mereka. Mereka kan jaga perasaan jenengan. Salah kita nanyanya. Lu sing bener ya apa, Mas? Gitu. Kalau jenengan habis ada pembeli atau ngasih tester dan sebagainya, pertanyaannya cuma satu, nggih. Ngapunten, tadi kan sudah ngicipi atau sudah pakai produknya, kekurangannya nopo? Coba, temanya hari ini kan hari ini harus lebih baik. Jenengan coba tanya itu, berbeda sekali jawabannya. Kekurangannya nopo? Karena percayalah Pak, itu yang kita butuhkan. Pokoknya jenengan jembaratine lho yo. Kok jenengan ngamukan, kok diomongi kekurangannya ngene. Maksudmu apa? Salah mana? Cari takut kekurangan nih. Karena begini Pak, tipikalnya, jenisnya gini. Kalau ditanya kekurangannya, kalau memang ada, kan enteng ngomongnya. Karena jenengan sih minta ditanya kekurangannya. Kalau nggak ada pun, simak kalau nggak ada, jenengan tetap dapat testimoni. Ini dua faedah. Kalau memang ada kekurangan, jadi terungkap. Kalau nggak ada kekurangan, berarti jenengan dapat testimoni. Oh mbak kekurangannya mbak, gak ono itu. Tenanan enak produkmu iki. Berarti kan aman, enak. Nek wis enak piye Pak? Nek wis enak ngene Pak. Oke. Tuku maneh piro? Kan tujuannya hari ini lebih baik. Tuku maneh piro? Enak, karena masalah. Cuma ngene, Mbak. Rondo kelarangan loh, kan ketemu kekurangan kan? Gitu loh maksudnya. Ya. Ketika ada kekurangan, sampean kekurangan yang ini mah keripikmu ku rondo katosen niku. Tadi dicokot iku kletak. Oke, Bu. Kasih saya waktu 3 hari. Tak olahe meneh 3 hari lagi ngubungi. Bu, iki wis tak model, Bu. Insyaallah gak katosen, Bu. Nyoba piro meneh. Loh, kan gaco wolak-walik apa iku, Pak ya? Nek oke gak ada masalah, tuku piro maneh. Nek ono masalah, kayak aku tuh 3 dino tak kenani. 3 dino meneh takoni. Tuku piro? Kan tak kenai, gitu loh. Itu yang disebut dengan kalau bahasa canggihnya, Pak, customer based marketing. Marketing berbasiskan konsumen. Karena apa? Dia apa no rezeki memang dari Allah, Pak. Tapi kan dilewatno makhluke. Iya toh, makhluke sing endi sing sampean bantu, makhluke sing endi sing sampean layani sehingga oleh duit teko wong iku mang. Amrih karena kita memberi manfaat pada dia. Nggih. Insyaallah mekaten, matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Modele nggih rondo-rondo selengean ngeten iki, ngapunten nggih. Sing salah sing ngundang berarti. Saya tutup dengan pantun, rambut diikat jangan diurai, semoga bermanfaat. Thank you and goodbye. Tenun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.